Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Mari kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Surgawi, kami datang kepadamu. Saat ini kami menyadari ada begitu banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan menyatakan kasih kepada kami dalam pengampunan akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama hendak menyatakan pengakuan dosa kita dalam pujian melalui Kidung Jemaat 358 bait 1 dan 2, semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercerai.
Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh bagi setiap orang yang mengakui dosa di hadapannya. Apapun dosa kita, kita akan mendapatkan pengampunan ketika mau mengakui dan mohon pengampunan. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama menyambut melalui PKJ 138 bait 1 dan 3, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tuhan berkenan memanggil kita untuk menerima sabdanya. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami membuka mata hati kami untuk Tuhan sapa. Kiranya kasih kemurahan Tuhan melingkupi kami sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan menjadi kekuatan iman dalam diri kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai,
Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah bacaan Injil kita hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita harus bekerja. Bekerja itu merupakan sebuah aktualisasi diri, sekaligus cara mendapatkan berkat untuk mencukupi kebutuhan hidup. Orang yang bekerja tentu saja memiliki harapan untuk mendapatkan hasil. Namun, tidak semua orang yang bekerja itu kemudian mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkannya. Bagaimana ketika orang sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berjuang untuk bekerja sebaik-baiknya, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan sebagaimana yang ia harapkan? Apakah dia akan baik-baik saja? Mungkin ada yang iya. Tetapi tidak sedikit yang kemudian kecewa, apatis, putus asa, sudah berjuang mati-matian tetapi mengapa tidak mendapatkan sebagaimana yang diharapkan. Pada satu sisi dia harus mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi pada sisi yang lain dia harus menghadapi sebuah realita nol hasilnya. Jika sudah berusaha dan pada akhirnya hasilnya tidak ada, tentu untuk memulai melakukan pekerjaan sebagaimana yang sudah dikerjakan yang tidak mendapatkan hasil tadi tentu tidak mudah. Dibutuhkan sebuah kegigihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini berbicara kepada kita bagaimana para nelayan yang pada waktu itu sudah semalaman,
sepanjang malam, berjuang mati-matian untuk mendapatkan ikan, mulai dari tempat yang dangkal sampai dengan yang dalam. Apa hasilnya? Tak satu pun ikan masuk ke dalam jala mereka. Bagaimana jika itu kita hadapi? Ada perasaan kecewa, sedih, capek, dan lain sebagainya. Dan tentu tidak mudah untuk menghadapi situasi tersebut. Di tengah situasi yang kritis di mana mereka harus mencukupi kebutuhan hidup mereka seakan-akan tidak memiliki harapan lagi. Karena apa? Sudah berjuang sepanjang malam, sudah ke bagian yang dangkal, bagian yang dalam, tidak ada hasilnya. Di tengah situasi kritis tersebut, mereka mendapatkan sebuah sapaan. Sapaan dari Yesus yang pada waktu itu mengajar di tepi pantai. Dan dia naik ke perahu salah seorang nelayan yang disebut atau yang bernama Simon. Mengapa Yesus mengajar di tepi pantai? Dimungkinkan karena sinagoge sudah tidak mencukupi, tidak bisa menampung banyak orang yang ingin mendengarkan pengajarannya. Karena minggu yang lalu kita bersama-sama belajar. Ketika Yesus menyampaikan pengajarannya, ada begitu banyak orang takjub walaupun ada juga yang menolaknya. Nah, ketakjuban terhadap pengajarannya itulah yang membuat banyak orang kemudian ingin mendengarkan. Nggak cukup lagi sinagogenya. Akhirnya Yesus mengajar di tempat yang sangat terbuka. Saat itulah dia melihat beberapa orang nelayan yang sedang membasuh jalannya. Dan setelah Yesus selesai mengajar, Yesus berbicara kepada nelayan tersebut supaya jala mereka ditebarkan ke bagian atau tempat yang dalam. Jika kita berada di posisi nelayan itu, sanggupkah kita melakukan? Loh, sudah saya coba dan tidak ada hasilnya, untuk apa saya melakukan lagi? Mungkin kita akan berbicara seperti itu. Memang tidak mudah untuk mengikuti apa yang dikehendaki Yesus, berhubung mereka sudah berjuang mati-matian. Namun demikian, mereka tetap mencoba untuk melakukannya. Dan ternyata ketika melakukan apa yang dikatakan Yesus, mereka bukan hanya mendapatkan ikan yang mereka harapkan, tetapi justru melampaui apa yang mereka harapkan. Melimpah. Di tengah situasi kritis di mana mereka sudah hampir putus asa. Tetapi ketika Tuhan menyapa, disitulah berkat Tuhan melimpah melebihi apa yang mereka harapkan. Sampai hampir tenggelam perahunya karena ikannya sangat banyak. Melihat kuasa yang sangat ajaib itu, melihat berkat yang melimpah itu, Simon sadar dia adalah orang yang tidak layak mendapatkan berkat itu. Maka kemudian dia mengatakan kepada Yesus, "Pergilah, tidak layak Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Jadi Simon merasa tidak layak mendapatkan berkat melebihi dari apa yang dia pikirkan. Tetapi apa yang kita lihat bersama di tempat ini, di dalam bacaan ini, bahwa
Yesus kemudian memanggil mereka dan mereka menanggapinya, lalu mengikut Yesus. Apa yang menjadi pekerjaannya ditinggalkannya? Lah mau makan apa? Tidak tahu. Tetapi mereka yakin guru yang sudah mengajar banyak orang, yang melimpahi berkat melebihi dari apa yang dia harapkan, adalah guru yang patut untuk diikutinya. Oleh karena itu mereka kemudian meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan, kita hayati dan kemudian menjadi pegangan dalam hidup kita di masa-masa yang tidak mudah ini. Tidak mudah ketika kita harus menghadapi situasi kritis, berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak mendapatkan hasil. Namun Tuhan itu sangat baik. Dia bukan hanya memberikan berkat sebagaimana yang diharapkan, tetapi melampaui apa yang diharapkan. Apapun masalah kita, berkat Tuhan selalu tersedia. Bagi siapa? Dia tidak melihat siapa kita, orang berdosa atau orang tidak berdosa, tetapi orang yang mau mendengarkan dan menerima panggilannya. Dia akan mendapatkan berkat melampaui dari apa yang dia harapkan. Di tengah situasi kritis, berkat Tuhan tersedia, berkat Tuhan dicurahkan melampaui apa yang kita pikirkan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, yang selalu setia kepada kami,
Terima kasih untuk sapaan-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus terus mempercayakan diri sepenuhnya kepada Engkau. Di tengah kesulitan apapun yang sedang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi terus menyapa dan memberkati kami melampaui dari apa yang kami pikirkan. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan ya Tuhan, sehingga kami semakin dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan dan tentu saja panggilan Tuhan untuk kami melayani dan bekerja bagi Tuhan senantiasa juga hendak kami nyatakan, bukan hanya mau menerima berkat-Mu, tetapi juga berbagi berkat, juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, dan saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk keberadaan kehidupan bangsa dan negara ini. Kami pun terus memohon agar kondisi sosial, ekonomi, politik segera pulih kembali setelah beberapa tahun terakhir ini harus menghadapi situasi yang tidak mudah untuk kami hadapi. Demikian juga keberadaan Jemaat Philadelphia di tengah kehidupan bangsa dan negara, di tengah kehidupan kota Yogyakarta, kiranya sekecil apapun yang bisa kami kerjakan itu memberikan berkat bagi sesama kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan atas apa yang harus dilaluinya. Bapak Mariman, Ibu Paina Tegutri Raharjo, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati. Demikian juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan kekuatan dan pertolongan untuk mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Tangan kasih Tuhan terus menjamah sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam harapan dan cita-cita mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka semuanya dalam segala hal. Demikian juga orang tua yang harus mendukung kasih dan kemurahan Tuhan anugerahkan sehingga orang tua yang harus mendukung dapat mendukung dalam cinta kasih dan dalam kesetiaan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia yang tentu saja saat ini banyak menghadapi permasalahan, baik di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan sosial, ekonomi, dan juga di tengah kehidupan lainnya. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah sumber hidup kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami serahkan setiap keluarga Jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan terus menopang, menguatkan, bahkan memberkati sehingga dapat melewati kehidupan yang tidak mudah untuk dilewatinya. Kami menyerahkan juga untuk saudara kami Febri, Tuhan memberkati dalam pergumulan hidupnya, kiranya Tuhan mengendalikan emosinya supaya apa yang dilakukan senantiasa berdasarkan kehendak Tuhan dan tidak mengikuti keinginannya. Keluarga yang merawat dan mendukung, Tuhan pun juga memberikan kesabaran kepada mereka semuanya. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama
kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Amsal 31 ayat yang ke-31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa baiknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan penuh rasa ucap syukur dan terima kasih karena begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, begitu banyak berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu mengerti, Engkau memahami setiap kebutuhan kami. Berkat yang begitu banyak yang telah Engkau berikan dalam hidup kami saat ini kami bawa Tuhan dalam persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan ini Engkau berkati, ampuni tangan-tangan yang memberi ketika terselip dosa dalam kami persembahkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Apapun masalah kita, sesulit apapun persoalan kita, berkat selalu tersedia bagi setiap kita yang mau menerima panggilannya. Mari kita bersama-sama untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup ini dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 357 bait 1 dan 3.
Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari kita terus berkarya di dalam kehidupan kita dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih